Selamat sore Pak Edi, Pak Ferdi, selamat sore. Saya mau ke Pak Edi dulu. Kalau kami yang nonton videonya yang viral itu kok yang ribut siapa? Kok yang dibilang gak beretika siapa? Kok jadi gitu? Ceritanya gimana? Jadi kalau kita lihat kronologisnya, memang ada pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR Pak Nasir. Nah, dalam pembicaraan itu terjadi komunikasi yang lumayan intens karena Pak Nasir meminta informasi yang lebih dalam lagi. Nah, ketika kemudian informasi itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, kemudian terjadi dinamika dalam hal itu. Nah, sehingga berbuntut kepada pernyataan bahwa ya sebaiknya Bapak tidak duduk di sini, ya, dalam artian bahwa ya kalau tidak menguasai, ya kenapa memberikan penjelasan kepada kita? Mestinya ada orang yang lebih menguasai. Nah, tetapi dalam hal ini saya perlu sampaikan satu, yang disampaikan oleh Pak Nasir itu masih sesuai dengan agenda rapat yang sudah dijadwalkan. Agendanya apa? Menanyakan tentang beberapa hal terkait perkembangan pertambangan pasca COVID, termasuk juga masalah Freeport. Nah, itu yang didalami ketika itu. Jadi dari segi substansi, ya apa yang ditanyakan itu sesuai dengan apa yang diagendakan. Itu dari segi substansi. Ya. Dari segi cara dan intonasi, saya kira kalau dan nada suara. Cara dan intonasi, nah ini mungkin juga perlu saya klarifikasi. Bukan hanya Pak Nasir saja yang ketika itu juga terlihat sedikit meninggi suaranya, tetapi Pak Dirut Inalum pun demikian. Ya, sehingga terjadi debat di antara keduanya, ya, dan menurut saya Pak Dirut Inalum dalam hal ini, ya, saya anggap dalam hal ini agak terlalu kaku, ya, sehingga Pak Alex Nurdin yang ketika itu memimpin rapat itu pun beliau meminta agar Pak Dirut tolong Bapak diam dulu, jangan menjawab dulu. Jadi sesungguhnya beliau diperingatkan juga oleh Pak Alex Nurdin di dalam rapat sebagai pemimpin rapat ketika itu. Dan itu tidak terekspos oleh media. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga bisa mengklarifikasi bahwa ternyata ya kedua belah pihak memang sempat terlibat dalam adu pendapat gitu. Ya, sehingga memang agak keras. Tetapi satu sisi ya Pak Dirut Inalum juga cukup keras dalam memberikan jawaban. Kalau disebut kedua belah pihak sempat berdebat panas, kenapa yang dilaporin soal etika hanya Pak Dirut Inalumnya, sedangkan Pak Muhammad Nasir ditegurkah soal etika juga kan? Ya, kalau memang ada proses di internal DPR, kalau memang ada yang merasa bahwa apa yang dilakukan seseorang anggota DPR itu tidak pantas, bisa dilaporkan langsung ke MKD. Ya, tetapi dalam hal ini justru kami sebagai anggota DPR, ya, kami merasa bahwa dalam bersidang itu ada tata krama dan tata etika gitu. Jadi karena saling menghargai satu yang disampaikan tadi Pak Habibur Rahman itu sudah sikap dari Komisi 7. Sampai saat ini kami masih akan membicarakannya dengan pimpinan DPR. Mudah-mudahan dalam minggu yang akan datang kami akan berdialog dan pimpinan DPR untuk karena pimpinan DPR juga meminta masukan dari kami apa sesungguhnya yang terjadi. Meskipun secara faktual sudah ada rekamannya, ya, sehingga bisa dilihat. Tetapi rekamannya saya berharap akan diberitakan secara berimbang, karena juga ada tampilan dari Pak Nasir, tetapi juga ada tampilan dari Pak Petrus Orias yang tidak ditampilkan selama ini. Oh gitu, jadi ada bagian Pak Petrus juga nadanya tinggi, berdebat begitu ya. Pak Ferdi, ini Anda dari tadi senyum-senyum, paling ini sebuah perdebatan loh. Ini kan yang muncul ke publik ini kan kelihatan Pak Nasir tajam banget ya mengkritik Pak Orias, dan dia di dalam video yang sepenggal-sepenggal itu mengatakan Anda keluar aja dari ruang rapat. Ini kan menurut saya sesuatu yang nggak etis diperagakan oleh seorang wakil rakyat. Dan yang perlu diketahui bahwa Pak Nasir itu ngomong di panggung politik seperti itu, ruang politik komisi adalah ruang yang sakral loh. Jadi semua orang menonton. Jadi cara bertutur, kata-kata itu harus terukur gitu loh. Jangan sampai terjadi persepsi yang buruk di publik. Nah, pertanyaan saya, emang apa yang bermasalah dari jawaban Pak Orias? Kan dia udah ngomong. Jadi Inalum. Anda sudah nonton videonya? Saya udah nonton. Utuh. Tapi kan yang dijelaskan Pak Edi tadi kan berbeda dengan yang ditampilkan ke publik kan. Yang saya tonton adalah Pak Nasir bertanya bahwa itu utang 5 miliar dolar itu dijamin nggak untuk dibayar? Nah, Pak Orias kan sudah menjawab dengan tegas, Mbak. Pak Orias bilang, saya akan membayar, dan itu adalah sebuah taruhan seorang direktur. Ini direktur utama lah yang ngomong, dan ngomongnya di depan panggung publik. Itu mau menunjukkan kepada rakyat bahwa
Direktur utama Main It bertanggung jawab jika tidak membayar utang Main It ke pemegang obligasi, karena waktu itu waktu membeli 51% saham Freeport itu menggunakan global bond, dan menurut saya nggak ada yang salah dari jawaban Pak Oryas ya, dan itu berarti juga mau menunjukkan pertanggungjawaban kepada pemegang saham gitu loh, bahwa saya terpilih menjadi direktur utama, saya punya tugas yang pertama adalah membayar utang setiap tahun sampai 30 tahun. Kami kembali tayangkan, Pak Edi tadi bilang setengah-setengah kalau kita nonton di media sosial. Kami tayangkan cuplikan apa namanya? Saya nyebutnya apa, Pak Edi? Apa? Dinamika, bukan debat. Ya? Dinamika di Komisi 7 DPR RI. Tahun depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Utang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada yang memberikan hutang, itu opsi, itu termasuk salah satu opsi. Duh. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Nah, Pak Ferdi, Anda bilang tadi Anda sudah nonton utuh, itu sampai meninggi suaranya karena memang ada yang tidak jelas dari jawabannya Pak Dirut Inalum, atau ada sudut pandang lain? Saya kira jawaban Pak Dirut jelas ya, dan pengandaian Pak Dirut, Pak Nasir paham. Global bond itu apa, dan pengandaian Pak Dirut juga, Pak Nasir paham apa itu Freeport. Jadi dia adalah anggota Komisi 7 sebagai partner dari mitra kerja salah satunya dari Main It ya. Sebagai mitra kerja dia harus paham juga dong. Main It ini seperti apa barangnya. Freeport ini seperti apa barangnya. Nah, kalau meminjam dengan 5 miliar dolar, itu menurut kami itu angka yang kecil, Mbak. Dengan melihat prospek pertambangan kita di Grasberg Papua, underground yang nanti cadangannya 93%, itu Inalum saya kira jawaban Pak Oryas sudah sangat tegas bahwa dia mampu untuk membayar. Pertanyaan saya, Mbak, kapan Freeport merugi? Pak Edi pasti, kecuali tahun 2020 ya, karena ini pandemik ya, dia merugi. Tetapi kan ini titik puncak produksinya, artinya tambang open pitnya berhenti. Tetapi mulai tahun 2021 sampai 2041, itu Freeport itu untung dalam proyeksinya itu di atas 2 miliar dolar. Itu artinya apa? Utang Main It yang pakai global bond itu dibayar dengan menggunakan dividen, bisa menggunakan dividen dari Freeport, karena Freeport adalah salah satu perusahaan yang gitu profitable. Ya, saya kira bukan itu ya. Saya kira kalau kita lihat kembali, kalau kita tarik kembali lagi diskusinya sebelum apa yang ditampilkan tadi, justru pembahasannya itu berkisar pada beban hutang yang bertambah di Freeport. Makanya tadi kalimatnya kok jadi hutang terus ini. Ya, ketika kita terakhir bertemu dengan Freeport, hutangnya itu adalah 4 miliar. Ya, sekarang hutangnya bertambah menjadi 5,4 miliar. Jadi ada tambahan hutang baru, pinjaman baru. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk akuisisi Vale, ya. Tetapi juga untuk membayar kembali sejumlah pinjaman yang lain, gitu ya. Yang mana menurut kalkulasi saya, dan mohon maaf, saya 20 tahun di perbankan, saya orang perbankan, saya orang pasar modal, gitu. Jadi saya paham betul. Untuk membeli kembali hutang yang belum jatuh tempo itu ada biayanya, dan biayanya itu bisa belasan juta dolar, gitu loh. Jadi itulah yang sesungguhnya ditanyakan, kenapa kok ada penambahan hutang baru, gitu loh. Nah, jadi bukan masalah hutang itu ada dan bisa dibayar, enggak. Tetapi fokusnya adalah pada peningkatan hutang, sehingga kami sesungguhnya kaget juga, kok ada peningkatan itu, untuk apa? Nah, itulah yang kemudian ditindaklanjuti. Tapi Pak Nasir nggak menjelaskan secara detail soal penambahan utang yang kita nonton tadi itu soal utang global bondnya Freeport, Pak ya. Nah, ini terkait dengan divestasi Vale, karena ini bukan Inalum, bukan Main It loh yang pingin supaya dia berutang. Ini perintah undang-undang loh Pak Edi. Jadi perintah undang-undang begini loh Pak, dengar dulu.
undang-undang mengatakan bahwa semua perusahaan asing yang sudah Oh berproduksi iya, itu saya paham. 10 tahun itu wajib didivestasikan. Kita ke baru dalam- meloloskan undang-undang minerba, jadi Ya, saya paham betul itu. Jadi karena DPR cuman sudah kalau tidak meloloskan mampu itu- membeli, nggak usah memaksakan gitu. Itu. Enggak, saya Jadi bisa kira- diserahkan ke saya orang kira lain gitu. Kalau kita nggak mengambil Freeport itu rugi dong kita, Pak. Di IPO bisa. Nah, di IPO, bisa. IPO justru siapa yang bermain di IPO? Loh, kalau- 0,8% loh, Publik ya? pemain Enggak, ini jadi- di pasar modal loh, Pak. Enggak, tapi saya kira Jadi kalau saya kira IPO bisa merugi kita, Pak. Enggak, Jadi belum tentu. divestasi itu yang paling justru tepat itu diambil di alih kondisi oleh sekarang perusahaan ini, BUMN, Pak. kondisi ekonomi yang berat seperti ini, kenapa kita harus kemudian mengambil dana sebesar itu? Ya, oke, alhamdulillah dananya itu bisa kita dapatkan ya. Tetapi untuk mendapatkan dana itu keluar kos yang cukup besar. Tapi itu ingat, yang kita Pak, permasalahkan. cash flow-nya Inalum besar loh. Kenapa itu? Cash flow. Flow-nya Inalum besar. Ya, tetapi kan berarti kita Dia harus hambur-hamburkan enggak, dong. bukan soal itu. Karena itu mau menunjukkan dia punya kesanggupan untuk membayar utang loh, Pak. bukan masalah. Oke, itu soal Enggak. substansinya. Ya, Kita ya. kembali lagi kepada cara. Itu kan soal substansi. Ketika di dalam ruang rapat komisi ada ketidaksetujuan atau perbedaan pandangan, apakah memang harus dengan cara Anda sebut tadi dinamika atau kami menyebutnya mungkin debat? Pak Ya, Edi. saya kira gini ya, setiap orang mungkin punya cara tersendiri ya. Ada yang mungkin seperti teman-teman yang lain yang mungkin agak lebih datar kalau bicara ya, ada mungkin lebih ekspresif kalau bicara. Saya kira itu sah-sah saja. Sepanjang apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan substansi dari agenda rapatnya, tidak keluar dari proporsinya gitu ya. Jadi menurut kami ya kalau kita berdebat pun ya, misalnya kita berdebat lebih lanjut lagi di sini mungkin akan hangat juga. Tetapi bukan berarti bahwa ya kita ini melakukan sesuatu yang tidak beretika. Namanya juga debat, pasti adalah yang Oke, kalau suhunya lebih seperti itu tinggi. sudut pandangnya, kalau memang terjadi perdebatan dan itu sah-sah saja di Komisi 7, kenapa harus berujung dengan permintaan pengusiran, kemudian Bahkan permintaan pencopotan Nah, itu kepada menurut saya Menteri intervensi BUMN. politik loh, Mbak. Nah, Anda Itu menyebutnya hati-hati, intervensi ya, politik. Kita bahas intervensi selanjutnya politik. di Kompas Petang, Saudara.